Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Proses perkembangbiakan pada hewan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi tanpa adanya proses pembuahan. Biasanya, cara perkembangan vegetatif ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Beberapa macam cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunas. Tunas atau budding adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan terbentuknya tunas dari bagian tubuh. Kemudian, tunas tersebut melepaskan diri dari tubuh induk. Tunas tersebut akan dapat hidup menjadi individu baru. Contoh hewan yang melakukan reproduksi vegetatif dengan tunas yaitu anemon laut, hydra, ubur-ubur, dan hewan karang. Contoh yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara membelah diri. Individu baru akan tumbuh dan terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi atau terputus, baik disengaja atau tidak. Setiap bagian yang terputus akan melakukan metabolisme untuk menumbuhkan bagian tubuh yang lengkap sehingga menjadi individu baru. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi yaitu planaria. Perkembangbiakan dengan fragmentasi dilakukan pada kondisi tertentu, sehingga bukan merupakan sistem reproduksi yang utama. Yang ketiga, parthenogenesis. Parthenogenesis adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara hewan betina memproduksi sel telur yang akan berkembang menjadi individu baru tanpa adanya proses pembuahan. Pada beberapa organisme, parthenogenesis terjadi dalam kondisi tertentu. Salah satu contohnya adalah kutu daun. Selain perkembangbiak dengan cara reproduksi generatif, mereka juga melakukan reproduksi vegetatif. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Proses perkembangbiakan generatif pada hewan ditandai dengan adanya peleburan atau pembuahan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Proses pembuahan atau fertilasi pada hewan terdiri atas dua macam, yaitu fertilasi internal dan fertilasi eksternal. Fertilasi eksternal ditandai dengan adanya pembuahan di luar tubuh kedua induk. Adapun fertilasi internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Proses fertilasi akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio. Pertumbuhan dan kelahiran embrio dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Embrio terdapat di dalam rahim dan mendapatkan makanan dan induknya melalui tali plasenta. Setelah dilahirkan, anak hewan mendapatkan makanan berupa air susu yang dihasilkan oleh induk hewan betina. Hewan vivipar merupakan hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu yang akan menghasilkan susu sebagai makanan dan nutrisi untuk bayi hewan. Yang kedua, hewan ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio terdapat di dalam telur dan dikeluarkan dari tubuh induk. Sebelum proses menetas dan melahirkan individu baru, embrio di dalam telur mendapatkan nutrisi di dalam telur. Bagian-bagian di dalam telur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cangkang telur, merupakan bagian terluar dari telur dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuk udara. Yang kedua, membran cangkang, merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Yang ketiga, rongga udara, yaitu berfungsi sumber oksigen bagi embrio. Yang keempat, keping germinal, merupakan calon individu baru. Yang kelima, kuning telur, adalah cadangan makanan bagi embrio. Yang keenam, putih telur, berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Yang tujuh, kalaja, yaitu berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Contoh hewan berkembang biak dengan ovipar yaitu hewan Pisces, ambiva, sebagian reptil, dan aves. Oke, yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio tetap tumbuh di dalam telur.
Telur akan menetas di dalam tubuh induk, kemudian keluar dari tubuh induknya, tampak seolah induknya melahirkan. Contoh hewan ovovivipar yaitu kadal, hiu, dan sebagian jenis ular. Oke, materi hari ini cukup tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga bisa dimengerti.